kami untuk Bapak Ketua APSI, Pak Agus Sukoco, dan Ibu Ninik Kristiani. Sekarang yang akan tampil di pemateri ketiga adalah Ibu Putu Murtini, SPD MPD. Halo Ibu Putu. Selamat sore. Oke, Halo. ada selamat sore. Oh iya, sore ya di Bali. Beliau pengawas SD dari Dinas Pendidikan Kabupaten Buleleng, Bali. Judul yang akan disampaikannya itu Si Pipo Tayang, Pembelajaran Daring, Guru Kelas Rendah Menyenangkan. Baik, untuk pemaparan 15 menit kami berikan waktu dan tanya jawab 30 menit. Sebelumnya karena dua moderator sudah memberikan pantun, walaupun saya orang Sunda, saya akan mencoba, ketularan Ibu Lili ini, akan mencoba memberikan pantun juga. Di forum APSI ada seminar, pengawas hebat, sajikan makalahnya. Dengan tampil ilmu bersinar, masalah sekolah tuntaslah sudah. Baik, teman-teman hebatku pengawas Indonesia Raya, kita sambut untuk pemateri ketiga Ibu Putu Murtini. Silahkan Ibu. Terima kasih Bu Nur yang sebagai moderator sore hari ini. Selamat sore Pak Agus, Bu Nini, Pak Samsir, dan host lainnya. Saya sangat senang bisa bertemu, jadi bisa menyampaikan makalah untuk kedua kalinya. Ini berkat motivasi yang luar biasa dari Bu Nur, Pak Agus, dan Ibu Nini, semua teman-teman hebat seluruh Indonesia. Jadi sore hari ini kalau teman-teman lain menyampaikan pantun, mohon maaf saya sudah dapat hadiah pantun tadi dari Bu Nur, dari penyaji-penyajinya dari Bu Mila, kemudian yang tadi juga sudah diberikan pantun. Nah, saya langsung saja ke materi untuk penyampaian makalah. Jadi Bapak Ibu, pada kesempatan yang kedua ini, makalah yang saya sampaikan itu makalah prasaran. Nah, jadi saya mohon izin share screen dulu ya Bapak Ibu. Silakan Bu Putu. Presentasi yang kedua ini hebat, Bu Putu sudah dapat angka kredit 5, keren banget. Mudah-mudahan teman-teman termotivasi sama Bu Putu. Terima kasih. 4 kali pemateri 10 ya. 10 angka kredit, keren banget. Silakan. Mencoba, Bu Nur, saya coba. Saya selalu mencoba, jadi mohon masukan nanti teman-teman, Ibu. Oke, baik. Ibu Bapak sekalian, pertama-tama saya ucapkan selamat sore dan Om Swastiastu. Di Bapak Ibu yang juga beberapa teman yang hadir dari pada kesempatan ini, makalah yang saya sampaikan berjudul Si Pipo Tayang. Bisa di slideshow ya Bu ya? Oke. Nah, Si Pipo Tayang, Pembelajaran Daring Guru Kelas Rendah Menyenangkan. Mohon izin saya menyampaikan ini sebelumnya mungkin tidak jauh dengan yang disampaikan oleh Ibu Mila tadi. Hanya saja kalau beliaunya sasarannya tadi guru pemula. Kalau saya kebetulan yang pengawas SD, itu sasarannya adalah guru kelas. Mudah-mudahan nanti apa yang sudah disampaikan oleh Bu Mila tadi juga bisa menjadi jawaban dari permasalahan yang ada dalam makalah yang saya sampaikan. Nah, makalah ini Bapak Ibu di latar belakangi dari Surat Edaran Kementerian Pendidikan Kebudayaan nomor 15 tahun 2020 tentang jadi dalam surat edaran tersebut masih dimungkinkan untuk pembelajaran atau dilakukan pembelajaran secara daring. Nah, jika tidak memungkinkan full dalam jaringan, masih memungkinkan untuk di luar jaringan. Bahkan masih memungkinkan dilakukan pembelajaran perpaduan kedua antara daring dan luring yang sering disebut dengan blended learning. Nah,
Selain itu juga Merdeka Belajar yang dicanangkan oleh kementerian dapat terwujud dengan menggali potensi pendidik dan tenaga kependidikan, meningkatkan kualitas dalam pembelajaran untuk selalu berinovasi dalam meningkatkan pembelajaran secara mandiri. Selain itu juga berpijak dari panduan pembelajaran di era kenormalan baru. Di sini disampaikan bahwa keselamatan dan kesehatan pendidik, tenaga kependidikan itu menjadi hal utama. Selain itu juga pembelajaran diharapkan adalah pembelajaran yang berprioritaskan kecakapan hidup atau life skill. Nah, dari berprinsip dari kebijakan pendidikan tersebut, dari masa memasuki pandemi sampai memasuki masa adaptasi kebiasaan baru, dan kita menginjak pada tahun pelajaran baru 2020-2021, jadi tanggal 13 Juli kemarin, bahwa pembelajaran jarak jauh itu masih tetap terlaksana. Dengan masih diberlakukannya pembelajaran jarak jauh dan siswa masih tetap belajar di rumah, ya walaupun mungkin masih ada daerah-daerah tersebut di zona hijau seperti di wilayah saya di Kabupaten Buleleng, Bali, sebenarnya sudah termasuk zona hijau, namun sesuai dengan surat edaran gubernur belum diizinkan. Sebenarnya kalau lihat panduannya sudah boleh walaupun itu secara bertahap. Nah, dengan pembelajaran jarak jauh ini, maka pemerintah pemerintah menyiapkan berbagai aplikasi digital bekerja sama dengan beberapa provider. Jadi tentu aplikasi digital dalam pembelajaran seperti misalnya Google Classroom, Google Form, kemudian aplikasi video konferensi seperti Zoom, Cisco Web, dan sebagainya, itu banyak yang dapat dijadikan sebagai pilihan dalam pembelajaran daring dalam situasi kondisi seperti saat ini. Namun, pemilihan aplikasi pembelajaran ini tentu menyesuaikan dengan kondisi geografis dan kemampuan kita. Nah, seperti di wilayah saya di Kabupaten Buleleng, ini wilayahnya masih di medan yang berbukit. Nah, jadi tidak semua sekolah ataupun rumah-rumah siswa, termasuk juga tempat tinggal guru-guru yang bisa terjangkau jadi sinyalnya yang bagus. Sehingga nanti ada upaya untuk mengatasi solusi tersebut. Termasuk juga kemampuan guru binaan. Belum semua guru binaan saya, jadi mohon maaf mungkin kalau Bapak Ibu pengawas SMP, guru-gurunya mungkin sebagian besar sudah melek teknologi, sudah memiliki kemampuan digital yang bagus. Tapi guru binaan saya, termasuk saya sendiri, jadi sebagai pengawas, jadi belum maksimal, sehingga dengan berbagai upaya, jadi makanya saya tertarik ikut pelatihan-pelatihan digital yang diselenggarakan oleh APSI, kemudian ada pelatihan best practice, jadi yang termasuk yang terakhir saya ikuti makalah itu diberikan tentang bagaimana penggunaan aplikasi dalam pembuatan presentasi, itu luar biasa, membantu saya yang dari tidak tahu sekarang menjadi tahu, yang dulu penasaran sudah terjawab, walaupun mungkin belum maksimal saya bisa mengikuti. Nah, di sini Bapak Ibu, setelah tersedianya berbagai aplikasi digital, namun belum semuanya sesuai dengan kondisi geografis binaan tempat tinggal guru maupun siswa dan juga kemampuan itu, maka salah satu upaya yang dilakukan dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh guru kelas rendah. Nah, ini Bapak Ibu, saya karena pengawas SD itu menghadapi guru kelas rendah, guru kelas itu mereka mengalami permasalahan dalam hal penanaman konsep awal calistung. Jadi ketika melakukan kunjungan jadi memasuki adaptasi baru ini, beberapa melalui luring, termasuk juga melalui Google Form saya sampaikan
beberapa keluhan guru, apakah ada kendala selama mengalami pembelajaran daring. Ternyata guru kelas rendah, guru kelas 1, 2, 3 itu yang banyak mengalami permasalahan, yang mengeluh. Kalau mungkin guru kelas 4, 5, 6, guru kelas tinggi mungkin masih bisa melakukan. Tapi yang guru kelas rendah, mereka cenderung bertanya, Bu, bagaimana untuk kelas 1, kelas 2, terutama kelas 1, bagaimana bisa secara daring membelajarkan siswa di satu mampu memanfaatkan IT, walaupun kalau dari segi game itu terkadang anak TK pun sudah canggih, tapi ini berkaitan dengan pembelajaran. Nah, bagaimana pendampingan dari orang tua? Kalau misalnya orang tua belum memiliki fasilitas atau sarana prasarana. Nah, salah satu alternatif yang dapat saya berikan itu dengan penggunaan aplikasi video PowerPoint yang saya singkat dengan CPIPO. Nah, dari tadi mungkin Bapak Ibu ini bertanya CPIPO-nya apa ya? Ternyata video PowerPoint. Nah, ini yang saya sampaikan hampir mirip metode strategi yang saya berikan dengan Bu Mila ini tadi. Jadi hampir mirip, Bu. Jadi saya memberikan solusi kepada guru-guru di kelas rendah, guru kelas 1, 2, 3 itu dengan penggunaan ini aplikasi video PowerPoint CPIPO ini. Nah, bagaimana dengan guru yang kemampuan IT-nya mungkin masih dari sedang sampai yang kurang? Nah, saya mengambil langkah itu bahwa aplikasi video PowerPoint ini nanti akan disampaikan oleh guru dengan kolaborasi, kombinasi media WhatsApp group juga. Jadi memang selama ini media WhatsApp group inilah yang paling familiar di kalangan guru-guru, kemudian juga orang tua. Nah, jadi ini yang paling mudah digunakan untuk menyampaikan materi-materi dari kita, dari pengawas maupun nanti dari guru kepada. Nah, dalam memberikan pembimbingan, jadi sebelum nanti gurunya bisa menyampaikan, jadi kalau yang sudah kemampuannya tinggi, bisa kita ajak untuk berkolaborasi sebagai tutor sebaya dengan teman-temannya satu sekolah. Tapi untuk teman-teman atau guru-guru yang kemampuannya masih sedang dan di bawah, itu maka perlu dilakukan pembimbingan. Pembimbingan ini pun melalui kolaborasi, jadi kombinasi penggunaan Zoom meeting. Jadi beberapa guru yang masih memungkinkan ketersediaan sinyal di tempat tinggal atau di sekolahnya, saya ajak untuk melakukan Zoom meeting, dan yang belum bisa melihat informasi tutorial yang saya share melalui WAG, jadi melalui WhatsApp group tadi. Nah, itu berdasarkan latar belakang seperti itu, maka dapat saya sampaikan rumusan permasalahan. Ya, apakah yang dimaksud dengan aplikasi video PowerPoint? Kemudian, bagaimana langkah-langkah dalam membuat video PowerPoint? Nah, selanjutnya, bagaimana implementasi video PowerPoint atau CPIPO ini oleh guru kelas adaptasi kebiasaan baru. Sehingga tujuan dari makalah yang saya buat yaitu agar mampu nantinya tentang apa itu aplikasi video PowerPoint. Kemudian bagaimana langkah-langkah dalam menyusun atau membuat video PowerPoint dan bagaimana implementasi aplikasi video PowerPoint atau CPIPO ini oleh guru kelas rendah memasuki masa adaptasi kebiasaan baru. Nah, untuk aplikasi video PowerPoint, Bapak Ibu, sudah disampaikan tadi juga oleh Ibu Mila bahwa langkah-langkahnya atau sebelum membuat video, kita siapkan dulu slide PowerPoint-nya. Nah, sebenarnya perlu juga diketahui oleh guru-guru tentang apa sih sebenarnya
apa sih sebenarnya jadi PPT atau sering disebut dengan PPT atau PowerPoint itu merupakan sebuah aplikasi, jadi sebuah perangkat lunak yang dapat digunakan untuk menyampaikan gagasan-gagasan agar menarik, profesional, dan dapat dibuat dengan mudah. 3 menit lagi ya Mbak Putu. Siap Ibu. Oke. Nah, jadi setelah membuat slide, maka slide PPT tersebut kita ubah menjadi bisa dengan langkah menyimpan ke dalam format MP4. Jadi setelah kita siapkan slide-nya, kita save as ke dalam format MP4 video. Ada juga langkahnya dengan PowerShop yang sudah disampaikan oleh Pak Irwan juga tutorialnya. Namun yang saya terapkan di guru-guru binaan saya itu melalui slide recording. Ini dengan cara yang nomor 1. Jadi dengan membuat slide recording seperti langkah yang dilakukan oleh Bu Mila tadi. Jadi dengan membuat slide, setelah itu kita melakukan rekaman. Nah, baik, saya lanjutkan. Nah, pembimbingan SIPIPO ini, untuk pembimbingan dalam aplikasi SIPIPO ini kepada guru-guru, jadi saya lakukan, sudah saya sampaikan melalui Zoom meeting, dan ini baru contoh saja Bapak Ibu, karena ini makalah baru sebuah gagasan. Namun saya memberikan contoh kepada guru di binaan melalui WhatsApp group ini dengan men-share tutorial. Jadi sebelum nanti saya menyampaikan langsung atau memberikan langsung tutorialnya, jadi saya menyampaikan dulu tutorial yang saya unduh dari YouTube atau dari pelatihan-pelatihan kemarin, jadi pelatihan digital yang disampaikan oleh Pak Irwan, jadi beberapa teman yang sudah men-share tutorial. Baik, 2 menit lagi Mbak. Nah, sudah ada, jadi sudah saya sampaikan, jadi langkah-langkah pembimbingannya dimulai dari menyampaikan bimbingan kepada guru binaan, kemudian menyampaikan jadwal pembimbingan, pemaparan. Nah, ini 10 langkah yang akan saya lakukan dalam pembimbingan kepada guru-guru nantinya. Jadi ada 10 langkah yang saya lakukan, kolaborasi juga atau perpaduan dengan penggunaan aplikasi WhatsApp Group. Nah, ini Bapak Ibu contoh. Jadi saya baru screenshot-nya saja bahwa nanti bagaimana langkah-langkahnya dalam pemanfaatan video PowerPoint. Nah, guru menyapa siswa dan mengajak berdoa dan seterusnya Bapak Ibu sampai menyampaikan video, mengupload video di WA, kemudian dari video kemudian guru menyampaikan pertanyaan atau tugas, kemudian siswa didampingi oleh orang tua mengupload tugasnya, sampai pada guru memeriksa dan memberikan umpan balik. Gitu. Baik Bapak Ibu, karena waktu, jadi saya lanjut saja, bahwa dapat disimpulkan SIPIPO atau aplikasi video PowerPoint adalah aplikasi PowerPoint yang disimpan dalam format video. Selanjutnya, langkah-langkah dalam pembuatan aplikasi video PowerPoint itu dapat diawali dengan membuat slide PowerPoint, kemudian disimpan dalam format video atau dengan teknik slide recording maupun dengan PowerShop atau aplikasi lainnya. Dan implementasi SIPIPO melalui pemanfaatan WAG dan pembimbingan melalui video conference. Jadi Bapak Ibu, itu yang dapat saya sampaikan tentang aplikasi video PowerPoint dalam pembelajaran daring untuk di kelas rendah, sehingga dengan pemanfaatan aplikasi video PowerPoint ini pembelajaran di kelas rendah, terutama di kelas 1, 2, dan 3 sekolah dasar bisa menyenangkan. Terima kasih Bu Nur. Saya akhiri dengan ucapan selamat sore. Terima kasih.
Kembali kasih Mbak Putu, keren banget. Kita berkenalan dengan si Pipo. Kalau sementara ini yang kita tahu si Pipo itu merek HP ya. Di sini juga ada beberapa nih yang masih menggunakan nama Pipo, tapi yang disampaikan oleh Mbak Putu itu Pipo tentang aplikasi video PowerPoint ya. Keren banget Mbak. Ini mudah-mudahan menginspirasi teman-teman kita semua di sini, terutama yang mengajar di kelas bawah. Baik Bapak Ibu, untuk sesi tanya jawab akan kita mulai 30 menit ke depan. Saya akan dahulukan yang raise hand dulu ya Bapak Ibu ya. Silakan Bapak Ibu untuk raise hand, klik partisipan, kemudian di situ ada raise hand, Bapak Ibu tinggal klik raise hand. Nampaknya belum ada ya Pak. Ada Bu Erdita tuh. Oke, oke. Bu Erdita tuh setia banget. Saya Bu. Siapa tuh? Pak Sukimen Bu dari Tangsel. Oke, Bu Erdita saya berikan kesempatan dulu kepada Pak Sugimin. Oh, boleh, ya Bu Erdita ya. Baik, untuk penanya pertama saya berikan ke Pak Sugimin, silahkan di-unmute. Selamat sore Bu. Selamat sore Bu Putu. Selamat sore. Nah, ini saya cuman ini mohon 10 langkah tadi kan belum kelihatan, sudah hilang, ditampilkan ulang aja Bu. Terima kasih. Langkah untuk yang 10 langkah tadi. Yang implementasi tadi Bu. Ya Pak Gi. Ya. Silakan Baik. ditajam. Baik. Bolo langkah pembimbingan. Belum muncul ya Bapak? Belum Bu. Belum Bu. Oh iya. Ya ini. Pertama, jadi 10 langkah itu pertama menyampaikan tentang pembimbingan. Jadi untuk sebelum guru-guru nanti menyampaikan, membuat video PowerPoint, terutama ini untuk guru yang kemampuan digitalnya menengah ke bawah. Jadi perlu dilakukan pembimbingan. Nah, ini kita menyampaikan dulu tentang pembimbingan yang akan kita lakukan, bahwa kita sampaikan untuk pembelajaran di kelas rendah, kelas 1, 2, 3 dapat dilakukan dengan aplikasi video PowerPoint. Kemudian saya menyampaikan jadwal pembimbingan. Ini karena makalah saya masih berupa gagasan atau ide, jadi makalah prasarana, maka saya sudah menjadwalkan pembimbingan ini mulai dari akhir Juli ini, Agustus sampai September pembimbingannya. Jadwal sudah, nanti mudah-mudahan saya bisa buka, sudah saya siapkan jadwal pembimbingannya. Jadi selama 3 bulan ke depan. Jadi saya itu saya sampaikan kepada guru binaan saya. Setelah itu memaparkan tentang pembuatan PowerPoint melalui Zoom meeting. Jadi kenapa PowerPoint dulu? Karena kan untuk membuat videonya itu harus diawali dengan pembuatan slide dulu. Gitu. Jadi mungkin slide-nya mungkin perlu diberikan animasi atau seperti dari Bu Mila diberikan musik, nanti itu disampaikan teknik-tekniknya. Setelah itu baru guru diajak nanti ke depannya untuk membuat video PowerPoint. Nah, ini tentu memerlukan waktu. Jadi tidak serta-merta dalam satu kali pertemuan, tidak. Jadi saya rancang itu, saya jadwalkan untuk menyampaikan pembimbingan ini di bulan Juli, termasuk menyampaikan jadwal. Mudah-mudahan nanti saya, kalau memang nanti bisa saya sampaikan di sini, saya sampaikan. Nanti kalau enggak saya share di chatnya ya Bapak Ibu, jadwal yang saya buat. Kemudian guru membuat video PowerPoint. Setelah itu menampilkan video PowerPoint yang telah dibuat. Nah, selanjutnya uji coba dulu Bapak Ibu. Nah, kalau guru sudah membuat videonya, kita dalam pembelajaran. Jadi dalam pembelajaran daring sesuai dengan kelasnya masing-masing. Nah, setelah uji coba, baru nanti guru kan kita berikan jadwal untuk bertemu kembali itu dalam daring. Baru kita menyempurnakan video yang sudah dibuat oleh guru. Jadi seandainya masih ada yang belum sempurna.
Nah, bisa jadi juga itu dengan setelah melihat juga video-video teman-temannya, sama mungkin seperti saya di sini setelah melihat tampilan teman-teman yang luar biasa bagusnya, mungkin berkeinginan untuk belajar lagi gitu. Jadi guru-guru juga seperti itu setelah melihat tampilan video PowerPoint yang dibuat oleh beberapa temannya, mereka berusaha untuk menyempurnakan sehingga lanjut pada uji coba video PowerPoint yang telah dibuat sesuai dengan kelas masing-masing. Di sini sudah. Jadi kembali menguji cobakan. Nah, setelah itu maka dilakukan Zoom meeting kembali untuk membahas tentang pembelajaran dengan menggunakan aplikasi tersebut. Nah, kalau sudah, baru guru selanjutnya menyiapkan video PowerPoint untuk pembelajaran selanjutnya. Nah, demikian Pak, langkah-langkah dalam upaya pembimbingan yang saya akan lakukan ke depannya nanti. Nah, izin Bu untuk yang pertama itu Bu, itu menyampaikan tentang pembimbingan. Nah, itu apakah istilahnya bukan sebaiknya apa sosialisasi, apa langsung menyampaikan jadwal pembimbingan, karena menyampaikan tentang pembimbingan sudah masuk mulai dari setelah jadwal itu. Nah, jadi yang sebaiknya bukan sosialisasi atau langsung menyampaikan jadwal gitu. Yang rencana saya itu menyampaikan tentang pembimbingan itu maksudnya menyampaikan melalui WhatsApp group bahwa mengatasi permasalahan guru kelas rendah dalam pembelajaran, maka kita akan jadi hanya sebuah informasi melalui WhatsApp group Bapak Ibu. Bapak, jadi melalui WhatsApp group dalam upaya pembelajaran di kelas rendah, khususnya guru kelas 1, 2, dan 3, ya fokusnya ini kelas 1 juga yang banyak mengalami kendala, maka pertama saya akan tutorial-tutorial. Jadi sebagai untuk memberi gambaran lah kepada guru-guru. Selanjutnya sampaikan saya jadwalnya itu Niki yang di nomor 2 ini. Berarti sebaiknya yang pertama sosialisasi. Jadi semacam sosialisasi ya Pak ya, Bude. Sosialisasi aja. Jadi sosialisasi dulu tentang karena kan isi sosialisasi nanti Ibu kan memberi prolog semua. Boleh Pak, terima kasih. Nanti saya Bu. Sempurnakan lagi bahwa tahap awal itu adalah melakukan sosialisasi tentang. Oke. Bagus Bu, ya baik banget Bu. Ya, terima kasih. Baik, Pak atas pertanyaannya, mudah-mudahan tidak puas sehingga nanti japri ke Mbak Putu untuk bertanya kembali. Untuk penanya kedua nanti ya Mbak Yurdita nanti ya. Saya beri kesempatan dulu untuk Bu Endang Widiati. Halo Bu Endang. Ya, silakan. Ya, Assalamualaikum. Salam, mangga Bu. Ya, terima kasih. Salam. Ibu dari Bali, waduh keren ya judulnya. Terima kasih. Terima kasih. Mungkin ada 2 hal yang akan saya tanyakan, yaitu kalau saya mengutip dari Pak Sukimen tadi tentang mungkin bahasa yang tepat panjenengan sampaikan tentang tujuan kegiatan pembimbingan VIPO ini sendiri ya. Jadi nanti itu gini gitu loh, mungkin menyampaikannya ke guru binaan begitu. Kalau barangkali boleh mungkin disampaikan aja tentang tujuan dari kegiatan pembimbingan ya. Kemudian yang kedua istilah si VIPO Ibu, saya tertarik judul waktu pertama kali ditayangkan, istilah si VIPO itu menarik sekali. Saya penasaran, saya cermati dari awal sampai akhir tadi itu. Oh ternyata VIPO itu singkatan dari video PowerPoint, betul? Betul Ibu. Tapi yang saya bingung juga pakai kata sandang si. Apa itu? Kenapa ada kata sandangnya sih? Kalau barangkali nanti saya jadi kalau VIPO-nya aja diterjemahkan video PowerPoint, lalu si-nya itu apa singkatannya? Kalau barangkali saya boleh kasih masukan, nggak usah pakai si, Bu. VIPO gitu aja, salah satu media untuk pembimbingan. Itu agak lebih enak, karena asumsi kita kan orang awam ya, Bu ya. Saya kan pembaca, jadi ketika si VIPO, VIPO-nya itu singkatan video PowerPoint. Si-nya apa ya singkatannya? Kalau itu merupakan kata sandang, mungkin sebaiknya nggak usah pakai kata sandang gitu. Terima kasih Ibu Putu.
Baik Bu Ya. Endang, Oh, jadi ya, saya Bu, makasih sampaikan moderator ya. saya sampaikan si Pipo itu jadi judul kan katanya boleh dibuat semenarik mungkin. Jadi Bu Nur kemarin, ada Pak Agus, itu enggak apa-apa supaya tujuannya ya seperti Bu Endang tadi tertarik si Pipo tayang. Mungkin si Pipo pikirannya orang pertama pasti seperti semacam judul film mungkin untuk si anak-anak. Ya, seperti merek HP kata Ibu moderator. Ya, ada yang dibilang merek HP, Vivo. Itu sehingga orang langsung untuk mencermati lebih jauh gitu. Nah, Ya. ternyata isinya kan tidak jauh berbeda dengan yang disampaikan oleh Bu Mila tadi. Ternyata isinya itu adalah aplikasi. Karena sebuah aplikasi, video PowerPoint itu sebuah aplikasi, saya ambil isinya. Ya, Vivo-nya video PowerPoint. Itu Endang, terima kasih. Ya, Ibu Putu, mohon maaf. Kalau mungkin mengambil PowerPoint, mungkin istilah tepatnya bukan aplikasi ya, tapi program itu. Kan di Office, di salah satu program di Office itu namanya ada PowerPoint. Aplikasi nanti tak kejar di Play Store. Waduh, kalau ada aplikasi, jadi saya ke Play Store mau install gitu. Nanti konotasi kalau aplikasi ke sana gitu. Siap, nanti saya sempurnakan Bu Endang. Terima kasih masukannya. Jadi saya sampaikan, jadi memang pemahaman digital saya ya semenjak difasilitasi APSI ini baru melek digital Bu. Jadi masih banyak mungkin istilah yang belum tepat. Jadi baik Bu Endang, terima kasih masukannya. Sama-sama. Terima kasih Bu Endang, semangat banget. Nanti diperbaiki ya Mbak Putu ya. Kita perbaiki bersama-sama. Terima kasih Mbak Putu jawabannya. Mudah-mudahan Mbak Endang masukannya akan ditindaklanjuti oleh Mbak Putu. Baik, untuk penanya ketiga akan saya bacakan dulu dari app. Untuk itu saya beri kesempatan dulu kepada Ibu Hajah Erdita, disilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kedua kalinya menanggapi di sesi forum ilmiah ini, saya Erdita Agustina dari Palembang, pengawas SMP Sumatera Selatan. Terima kasih dari kesempatan. Yang pertama kepada Bu Putu Murtini, apresiasi yang bangga bagi kami semua, saya terutama untuk tampil. Kita semua berlomba-lomba untuk kebaikan. Mari kita berlomba-lomba untuk kebaikan. Saling memberi motivasi terhadap sesama peserta atau sesama pengawas se-Indonesia Raya. Kemudian yang kedua, setelah dicermati makalah ini benar-benar berupa gagal ya, karena belum terlaksana Bu ya, baru konsep ya. Ya, itu yang kedua. Kemudian tadi sudah dijawab tentang langkah-langkahnya. Sebetulnya memang saya tanyakan, tapi ternyata ini sudah lumayan. Artinya tahapan-tahapannya berarti yang pertama tadi sosialisasi, yang dimaksudkan mengenalkan apa sih Vivo itu. Nah, yang paling penting yang ketiga ini, yang keempat Bu Putu, barangkali teman-teman ini ada yang belum praktik Bu. Saya yakin tidak semua sudah praktik tentang Vivo ini. Ya, karena kebetulan saya kemarin waktu di digital materi Pak Irwan, kebetulan sudah praktik, ada 3 slide yang saya lakukan. Memang menarik dan murah serta efektif. Jadi untuk seperti kata Bu Putu tadi, untuk kelas rendah memang. Jadi ada wajah gurunya, ada kata-katanya, ada suaranya, mungkin ada musiknya, kemudian ada materinya, mungkin mengenalkan kata-kata, bahasa, dan sebagainya. Jadi barangkali paling penting Ibu menayangkan contoh yang sudah Ibu buat misalnya. Jadi apa yang sudah Ibu lakukan, walaupun 1 atau 2 slide, bisa dicontohkan di sini ya, supaya yang teman-teman yang belum itu lebih tertarik Bu. Oh begini, mungkin kemarin kan sepintas tuh Bu, saya juga agak terlambat, tapi alhamdulillah bisa jadi walaupun cuma 2-3 slide. Oh ternyata begini, oh iya juga sih, tapi berikan kepada guru Bu, baru Zoom saja karena keterbatasan waktu kita untuk memberikan share ilmu kita kepada guru-guru binaan kita di sekolah. Jadi bertahap. Jadi syukur Ibu sudah duluan memberikan, berencana
sama, kita mungkin sama se-Indonesia, apa yang kita dapatkan di forum ilmiah dan juga forum digital untuk kita bagi ke teman-teman kita guru di sekolah. Itu saja rasanya yang paling penting nomor 4 kayaknya. Terima kasih Bu Putu, Bu Nur, makasih. Ya, silakan Mbak Putu. Assalamualaikum. Jadi jika Salam. memungkinkan saya sampaikan contohnya ya Bu Ernita ya. Siap, ya. Contoh Nggak, dari hasil yang saya ya, buat. ya, oke. Jadi saya ini, Pak. Ya. Silakan. Stop dulu. PPT. Bisa kelihatan, Bu? Belum, Mbak. Belum, Mbak. Ada Jadi di stop dulu ya, Bu ya. belum Ya. di stop. Oke, mohon maaf. Ya. Stop. Setelah stop saya. Sudah Ibu? Share dulu, Bu. Share dulu baru PPT-nya. Klik yang akan di-share-nya, Ya. klik, kemudian di-share. Share bawah Atau dulu. screen, Share bawah dulu. Ya, sebentar. Durasinya berapa menit ya, Putu? Sedikit, Bu, cuma Oh enggak. ya. Oke. Share screen. Share screen. Hmm. Klik yang akan di-share-nya setelah ada Oh tanda iya, sudah, biru. Oke. Ya, itu. Ya, siap. Tuh. Terima kasih. Ya. Cantik sekali ini Mbak Putu. Iya. Terima A, I, U, kasih. E, O. Cantik itu. Baik Ibu, jadi Bapak Ibu, ini saya sengaja membuat satu contoh saja. Mungkin nanti kalau sudah di hari hanya, mungkin saya buat lebih banyak supaya dalam menjadi sebuah satu tema begitu. Ini contoh saja. Pertama kan membuat dulu seperti ini. Kita membuat slide-nya dulu. Jadi mari belajar mengenal angka dan huruf. Jadi kita berikan angka-angka dulu dalam slide, kita siapkan kemudian huruf. Nah, jadi ada dalam contoh saya siapkan 2 slide. Nah, caranya untuk merekam atau merecording ini jadi seperti yang sudah disampaikan Pak Irwan, jadi saya juga terinspirasi dari tutorial beliau. Itu kan pertama kita seperti ini, insert, kemudian slide recording, kemudian kita di sini ada record slide show, jadi kita di sini pilih mulai dari record beginning. Maaf Bu Putu, yang saya maksud hasilnya Bu, yang sudah bersuara. Hasilnya ya. Ya. Seperti Ini kan langkah-langkah. Ini kan langkah-langkah. Ya. Okay. Baik, saya close lagi ini. Ya. Sudah berupa video. Iya, Bu. Sudah disiapkan ya Mbak Putu, keren banget. Iya, harus itu. Harus itu. Yang lain kan bisa termotivasi. Ada hasilnya yang bersuara jadi udah jadi video. Kelihatan Ibu sudah muncul? Belum Bu, belum. Berarti belum share. Harus saya ulang lagi share screen. Ya, share. Stop dulu yang tadi Bu ya. Biasanya agak berat. Mohon maaf ya Bapak Ibu. Gak apa-apa, sabar aja. Sambil yang lain penasaran. Bapak Ibu silahkan diisi daftar hadir, sudah kami bagikan, scroll ke atas, dan juga daftar isian untuk nanti sertifikat ya Bapak Ibu ya. Gunakan penulisan yang benar. Oke, sudah. Oh belum. Kalau video biasanya agak berat, Bu. Ya, benar. Nanti aja Mbak. Ya udah ini aja. Dibagi di. Nanti kita share. Ya, makan waktu lama itu. Share di grup aja, di grup. Di share ini aja nanti, di share. Di share aja. Oke. Di grup ilmiah. Itu belum Bu, belum video itu Bu, masih PPT. Apa? Kalau sudah video ini ada lambang ini rekodnya. Ya. Oh iya. Oh iya. Jadi sudah, mudah-mudahan dari sana ya. Selamat pagi anak-anak. Hari ini mari kita lakukan nulis huruf dan angka.
Ya, bisa kedengaran Ibu? Kedengar, Oh, tapi tidak muncul videonya ya? ya, nggak muncul PPT-nya, Bu. Memang. Oh gitu. Ya, PPT-nya nggak muncul, suaranya ada. Suara gurunya. Iya. Ya mungkin berat ya Bu ya. Oh, Ya. gitu ya Nanti udah. saya share ya Apa-apa. Bu contohnya. Ya, oke, Ya. Mbak Putu, Ya. halo. Mbak Putu. Siap Ibu. Jadi nanti kita share di grup untuk yang PowerPoint video ini. Karena waktu semakin berjalan cepat, saya akan bacakan satu pertanyaan. Selanjutnya nanti saya berikan kesempatan kepada Ibu Juriati. Akan saya bacakan pertanyaan dari teman Mbak Putu juga nih dari halo, mohon maaf di mute ya. Oke. Dari Pak Ketut Dirta, antara tujuan, latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kesimpulan belum konsisten sesuai dengan penulisan karya tulis ilmiah Apik, Bu Putu. Terima kasih. Jadi antara judul, latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kesimpulan belum konsisten. Dijelaskan lagi, Bu Putu. Silakan, Mbak Putu. Baik Ibu. Pak Tut, ini pakarnya karya tulis. Oh, Maaf. Pakarnya karya tulis di Bali, jadi mohon maaf. Jadi saya karena juga karena keingin apa namanya Bu, selalu ingin belajar. Jadi tentu masih banyak kekurangan. Walaupun saya mencoba di tulisan saya itu sesuai dengan rumusan permasalahan yang saya buat kan, pertama tentang bagaimana aplikasi video PowerPoint, bagaimana langkah-langkahnya, terus bagaimana implementasinya. Nah, dan sudah saya berusaha untuk saya paparkan tentang apa itu aplikasi video PowerPoint, kemudian bagaimana langkah-langkahnya dan bagaimana implementasinya, sehingga pada kesimpulan juga saya sudah menekankan bahwa aplikasi video PowerPoint tersebut merupakan aplikasi jadi slide yang diformat ke dalam sebuah video dan sebagainya. Namun karena dia belum konsisten, mungkin saya mohon juga nanti penyempurnaannya, masukannya dalam hal apanya tidak konsisten. Jadi mungkin nanti saya bisa komunikasi langsung dengan Pak Wayan di lain room ya Bu ya. ya. Mungkin Pak Wayan bisa sekarang, mungkin biar saya tahu Boleh? juga, sehingga saya bisa Ya, oke. menyempurnakan. Pak Wayan, silahkan di unmute Pak Wayan. Halo. Halo Pak Wayan. Pak Wayan Dirte ya, saya salah penyebutan Dirta. Apa-apa Bu, ya, Dirta tulisannya. Ya. Oke. Oke, silakan Pak Wayan. Swastiastu Pak Wayan, Pak Tut, bukan Pak Wayan, Pak Ketut. Oh, Pak Ketut ya. Swastiastu Pak Terima Ketut. kasih. Penampilan sudah bagus. Teman-teman pengawas seluruh Indonesia. Jadi judul dan kesimpulan Bu ya. Iya, Antara Pak. judul itu coba judul dan kesimpulan sajalah. Kan harus konsisten Bu. Apa yang dikatakan ditulis di judul, di kesimpulan harus sama seperti itu. Kalau menurut para ahli tulis ilmiah seperti Pak siapa namanya Profesor yang dari Malang itu loh, Bu Marheni juga sama seperti itu, rapat TOT di hotel. Jadi antara judul, latar belakang, tujuan, dan seterusnya sampai kesimpulan itu adalah konsisten. Apa yang diucapkan di judul itu diucapkan di kesimpulan. Itu saja Bu Putu. Oke. Jadi contoh misalnya membimbing siswa pelajaran apa itu misalnya, tapi sampai kesimpulan mengatakan siswa, jangan mengatakan murid gitu loh. Oke, apalagi peserta didik dan sebagainya. Judulnya siswa, kesimpulan juga siswa dan seterusnya. Oke, maaf Bu ya. Terima kasih lah Pak Tut, sukses banget ini masukannya. Jadi konsisten dalam penulisan Pak ya. Ya.
Saya rasa juga benar masih perlu disempurnakan, Pak. Iya. Terima Karena kasih, memang Pak. forum ini untuk menyempurnakan makalah kita ya. Baik Bapak Ibu, terima kasih Pak Ketut. Pak Ketut Dirte, salam kenal, saya dari Cianjur, Jawa Barat. Iya. Saya nanti belajar Pak. Baik, untuk penanya selanjutnya, saya beri kesempatan kepada Ibu Zuriati. Halo Bu Zuriati. Ya, halo Ibu, terima Halo, kasih mangga. waktunya. Ya, Bertanya kali yang kedua ya Bu ya. boleh mangga, mangga. Ini singkat aja, jadi pengalaman berbagi video di grup WA itu kadang-kadang kan terkendala dengan beratnya gitu ya. Kira-kira berapa megabyte itu maksimal video yang bisa kita share ke grup WA, Bu? Karena hubungan PowerPoint dengan video kan berarti ini agak berat dibandingkan hanya PowerPoint aja gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Mbak Putu bertanya tentang berapa kapasitasnya untuk dari video ke WhatsApp group. Terima kasih Bu Zuriati. Jadi untuk kapasitas berapa megabyte itu mohon maaf. Jadi saya belum paham. Tapi saya selama ini hanya jika saya cari di YouTube, kemudian itu sesuai dengan pola pembinaan yang saya lakukan, jadi langsung saya unduh. Kemudian saya share. Jadi karena selama ini tidak ada masalah, jadi bisa saja langsung, jadi guru-guru juga saya tanya ketika ini bisa dibaca apa yang saya itu, jadi saya belum, jadi tidak begitu paham juga berapa megabyte yang harus saya share itu. Selama ini lancar gitu Bu Suryati. Mohon maaf, jadi mudah-mudahan teman-teman lain bisa membantu masalah IT ini. Yang pasti selama pembimbingan saya dengan memberikan video PowerPoint itu maksimal, kalau saya maksimal nanti video saya batasi slide-slide dalam video itu maksimal 10 untuk pembelajarannya itu. Jadi karena untuk durasi yang tidak lebih dari untuk anak-anak kelas itu maksimal 10, jadi minimal 5 maksimal 10. Ini untuk mengantisipasi kalau terlalu lama, jadi namanya siswa kelas rendah, jadi anak seumur dari umur 6 tahun sampai 7 tahun itu untuk kelas 1 itu paling lama dia konsentrasinya 15 menit, akan maksimal 30 menit itu menurut pakar. Sehingga tidak saya nanti menekankan dalam pembuatan video tidak terlalu panjang videonya. Durasinya maksimal 15 menit. Itu Bu Zur. Ya, baik. Di sini sudah ada penjawab nih membantu Ibu Nofrini, Bu Zur. Jadi bantu jawab. Maksimal 64 megabyte. Mungkin karena Ibu Putu ada di kelas rendah, maka Ibu sampai dengan 10 megabyte ya, karena memang untuk kelas rendah berbeda dengan kelas tinggi. Baik Bapak Ibu, karena waktu sudah mau habis, terima kasih ya Bu Zur, kemudian terima kasih Bu Nirmita, Bu Endang, Pak Ketut, terima kasih atas pertanyaannya. Bapak Ibu, baik, untuk mengakhiri pertemuan pada sesi 3 ini, saya akan memberikan kesempatan kepada Ibu Putu untuk memberikan kesimpulannya. Disilakan Mbak Putu. Ya, baik Bapak Ibu, sebagai penyaji terakhir, saya menyampaikan bahwa penggunaan aplikasi video PowerPoint ini sangat membantu dalam pembelajaran daring. Jadi dalam pembelajaran daring di masa adaptasi kebiasaan itu, terutama sebagai salah satu upaya membantu guru-guru kita yang ada di. Dan untuk Bapak Ibu semua, terima kasih sudah memberi masukan untuk penyempurnaan karya tulis saya ke depannya, sehingga saya tidak akan berhenti belajar. Mudah-mudahan saya mendapat kesempatan lagi untuk forum ini. Terima kasih sekali lagi pada Pak Agus, Bu Nini, Bu Nur, semua teman-teman. Jadi ada Pak Fikron yang semua menginspirasi, yang selalu memotivasi. Ayo Bu tampil, ketika Jumat kemarin baru selesai ikut pelatihan makalah, jadi disuruh tampil hari ini. Tentu
ada gading yang tak retak itu Bu. Bapak Ibu semua, terima kasih sekali lagi. Selamat sore. Saya akhiri dengan Karma Santi. Om Santi Sanjati Om. Baik, terima kasih Mbak Putu, sangat menginspirasi bagi teman-teman semua, baik dari KMA, PK, RA, dan MI, MTS. Mbak Putu, saya doakan mudah-mudahan dari makalah ini, dari ide gagasan nanti akan menjadi best practice sehingga Mbak Putu keren, luar biasa. Angka kreditnya tambah lagi dari best practice menjadi 2,5, 7,5 dari ini. Silakan nanti teman-teman juga angka bahwa kenaikan pangkat itu tidak sesulit yang kita bayangkan. Yang penting kita bergabung di APSI digital, pengawasan digital, insya Allah kita sangat terpacu. Yang asalnya kita gagap teknologi, sekarang menjadi nenek-nenek dan kakek-kakek milenial. Luar biasa. Di usia kita yang menjelang 60, kita dipaksa untuk bisa dengan membuat aplikasi-aplikasi yang lainnya, kemudian membuat PowerPoint yang tampilannya sudah tidak seperti gardeng lagi. Kalau dulu kita kopas gardeng, sekarang sudah diajarkan oleh Mas Irwan, luar biasa. Syukur kita berkumpul di sini dengan orang-orang hebat, sehingga kita tertular menjadi orang-orang yang hebat. Terima kasih sekali lagi Mbak Putu dengan mengkombinasikan video PowerPoint atau CPPO dengan WhatsApp Group, maka itu dapat diimplementasikan di kelas bawah untuk pembelajaran jarak jauh. Terakhir saya akan sampaikan pantun, ini ketularan juga nih sama dua moderator tadi. Burung nuri, burung berlian. Sampai di sini sekian. Itu yang dapat saya sampaikan sebagai moderator, mohon maaf dengan segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada Mbak Lili. Terima kasih Bu Nur, Bu Lili. Iya. Baik, terima kasih Bu Nur Aini yang sudah mendampingi, memandu presentasi dari Ibu kita yang luar biasa, Bu Putu Nurtini ya, dengan Vivo-nya ya, Vivo-nya yang menginspirasi kita bersama. Pergi ke pasar membeli ikan, ikan dimasak bersama rebung. Makalah telah dipresentasikan, angka kredit 2,5 telah ditabung. Itu ya. Ya. Jadi ini kesempatan luar biasa. Memang Bu Putu sudah tampil yang kedua kali, Bapak Ibu yang lain. Ayo kita manfaatkan forum yang sudah diciptakan, dibuat oleh APSI untuk kita semua. Jadi ini kegiatan oleh kita, untuk kita ya. Dan yang bisa memanfaatkan kesempatan ini seperti Bu Putu 2 kali tampil sudah menabung sudah 5 berarti ya, seperti kata Bu Nuraini. Terus kemudian idenya kalau diterapkan lagi nambah lagi angka kreditnya 2,5 lagi ya. Jadi Bapak Ibu yang mungkin belum tampil, mungkin hasil dari sharing dari Bapak Ibu yang sudah tampil sebelumnya mudah-mudahan bisa memberi inspirasi bagi kita bersama, sehingga juga menginspirasi Bapak Ibu untuk tetap berkarya ya, menginspirasi kita untuk membuat karya dan sehingga bisa ditampilkan di forum kita yang luar biasa ini. Baik, mungkin karena waktu juga kita sudah dari awal Bapak Ibu kita didampingi oleh Bu Dr. Nini Kristiani yang luar biasa. Bu Nini yang selalu mendampingi kita, memberi pencerahan pada setiap kegiatan kita di APSI ya. Hari ini juga Bu Nini sudah mendampingi dan akan memberi pencerahan review buat kita bersama, terutama untuk kebetulan yang tampil hari ini ibu-ibu semua ya. Nggak ada bapak-bapaknya nih hari ini ya. Untuk ibu-ibu yang sudah tampil mempresentasikan makalahnya, masukan dari Bu Nini nanti mungkin akan jadi sangat berharga buat Bapak Ibu untuk perbaikan makalahnya ke depan. Pada Bu Nini kami persilakan Bu. Ya, baik, terima kasih Bu Lili, Ibu ya ini tadi ya, selamat. Nah, Ibu dan Bapak sekalian, bagi teman-teman yang baru bergabung, ini di ruang ini kan kemungkinan ada yang awam sekali, kegiatannya ini seperti apa, begitu ya.
Pokoknya yang penting masuk ke link, kemudian hadir di room, tiba-tiba melihat tampilan-tampilan tadi gitu ya. Nah, oleh karenanya saya akan memberikan share screen dulu supaya teman-teman paham mengenai program-program yang ada di APSI. Sehingga nanti teman-teman yang baru itu punya gambaran. Ya. Nah, pada beberapa waktu yang lalu saya sudah menyampaikan ke teman-teman yang ini saya beri judul yaitu Get Your Dream ya. Get Your Dream-nya dari APSI Pusat. Nah, di APSI Pusat itu punya impian yang sangat bagus. Impiannya itu bisa tercantum di paparan ini. Jadi, untuk bisa memfasilitasi ibu dan bapak semuanya ke depan, itu memiliki link ke Simtendik, maka ini harus perjuangan bersama. Ini harus diperjuangkan oleh semua pengawas di Indonesia, sehingga nanti menjadi satu atap gitu ya, di bawah koordinasinya dari APSI Pusat. Nah, namun untuk menuju kepada bisa diakuinya kegiatan, aktivitas, kepemilikan, dokumen-dokumen yang dimiliki setiap pengawas sekolah menuju ke Simtendik, maka tidak bisa kita sembarangan melepas. Tidak bisa sembarangan. Bagaimana caranya? Caranya dari teman-teman APSI Pusat itu seperti tadi bertiga, itu ketika tadi melihat tampilan-tampilan PowerPoint, itu ada yang sudah menerapkan, kemarin ya, sudah diajari Canva, ya, ada yang diajari infografi, ada yang waktu itu belajarnya hanya ikut infografi saja, ada yang ikut Canva dan infografis, sehingga tampilan dari bertiga itu bermacam-macam. Semakin lengkap keikutsertaannya, ya, yang difasilitasi oleh APSI ini, tampilan ibu dan bapak, ibu bapak sendiri yang bisa menilai. Jadi saya nggak menilai dari tiga tadi, tapi ibu bapak bisa menilai sendiri. Oh, tampilannya ini begini. Itu yang dibekalkan oleh APSI. Begitu ibu dan bapak. Nah, berikutnya ini yang program yang dikembangkan, ya. Tadi berkali-kali teman-teman yang presentasi itu menyebut-nyebut mengenai pelatihan digital. Bapak pelatihan digital ini sekarang ini sudah berada pada angkatan 20, 21, 22. Gitu ya. Artinya bahwa memang kita pengawas ini, utamanya saya, sama kayaknya deh, usianya sama ini, saya juga kepala 5 ke atas, gitu ya. Itu adalah generasinya, generasi yang kolonial. Itu jauh dari teknologi. Maka ketika teman-teman tadi bercerita, awal mulanya itu ikut pelatihan digital, itu persis seperti yang saya lakukan juga. Jadi saya itu bisa mengikuti kegiatan-kegiatan ini karena memang awalnya mengikuti pelatihan digital yang disediakan oleh APSI ini. Lalu berikutnya, teman-teman tadi tiga penyaji, itu tadi ada yang disajikan itu menyerempet ya, nyerempet pengalaman. Tadi ada yang dikatakan ini baru gagasan, belum ada hasil, karena ini masih proses. Berarti kalau ini masih proses, pertanda bahwa sebenarnya sudah akan menjalankan. Lah kok nanti sudah menuju ke akan menjalankan, apa yang dijalankan itu menjadi pengalaman terbaik. Nah, pengalaman terbaik itu di APSI, itu di pelatihan namanya pelatihan penulisan best practice. Sehingga seperti teman-teman tadi, berceritanya tadi, yang Vivo, kemudian yang tadi ya kolaborasi kurikulum tadi ya, antar mapel tadi ya, namanya lupa saya tadi, itu juga sebenarnya dampak dari pelatihan best practice ini. Lalu berikutnya lagi begini, tadi dari penyaji yang ketiga, Bu Putu ya, di peserta tadi ya, bahwa masukannya adalah supaya apik, gitu ya. API itu kan singkatan ya, asli, kemudian perlu, kemudian ilmiah, konsisten. Nah, ketika
membuat judul, kemudian di latar belakang seperti apa, sampai kesimpulannya seperti apa, itu di APSI juga dilatih, melatihkan. Maka ada pelatihan yang dikenal dengan pelatihan penulisan makalah ilmiah. Tapi Ibu dan Bapak, ke depan supaya bisa link ke Simtendik, itu bisa full, kita ini full, maka kita ibarat orang berdiri harus tegak benar. Segala sesuatu bekal harus kita miliki. Oleh karenanya, pelatihan SNP itu sudah dilakukan, tapi saya melihat di perkembangan di Telegram, itu ada yang menanyakan, kira-kira SNP itu masih dilaksanakan atau enggak? Tergantung dari permasalahan Ibu Bapak pengawas di lapangan. Jika mengalami kendala, itu kita sandingkan dengan IASP 2020, dan itu perlu, saya yakin di APSI pusat itu akan berikan layanan sesuai dengan kebutuhan Ibu dan Bapak. Jadi seperti itu. Nah, nanti Ibu dan Bapak, kalau itu sudah pelatihan yang sekarang sedang berlangsung, ini kan pengawas 5.0. Kita berpikirnya jauh ke depan. Sampai dengan Desember, itu kenaikan pangkat pengawas itu masih offline. Tapi yakin suatu saat nanti, entah 2001, entah kapan, itu pasti nanti ngikut modelnya guru. Guru saat ini sudah online. Maka di APSI itu membekali nih, di pelatihan itu bagaimana melakukan pemetaan sekolah. Yang ini tidak lain itu adalah terkait dengan IASP. Lalu SKP yang sebenarnya seperti apa, kemudian program pengawasan yang kemarin saya webinarkan di GTK, itu lebih didetailkan lagi seperti apa, pengembangan profesi yang ini tadi, ada pelatihan best practice, makalah menempatkan pada aplikasi seperti apa, sampai kepada penghitungan dupat, dan itu dilaksanakan online, itu seperti apa. Itu yang dilatihkan di APSI. Nah ini harapannya, ini sangat mulia, suatu saat semuanya kepengennya diupayakan, diusulkan, didorong, itu bisa link ke Simtendik. Supaya apa? Kita kalau pengawas itu kan linknya ke Simtendik ya, kaitannya dengan TPP. Maka nanti tanggal 25 Juli, jangan lewatkan. Ini ada webinar. Webinarnya itu tentang pengawas ini, pengawasan kita ini. Nanti narasumbernya langsung Bapak Dirjen GTK. Itu. Yang kedua, narasumbernya nanti itu langsung Komisi 10 DPR RI. Lalu APSI sekarang kerjasama dengan UNES, Universitas Negeri Semarang. Nanti juga akan dihadiri karena beliau sudah jalin kerjasama. Prof. Tri Marheni itu dari Universitas 11 Maret. Nah, kerjasamanya nanti dengan sivitas akademiknya dari beliau. Jadi APSI ini semakin kuat Ibu dan Bapak. Oleh karenanya silahkan Ibu dan Bapak tetap bergabung, gitu ya. Karena dengan semakin memperkuat keanggotaan kita ini, kemungkinan impian kita, nah impiannya itu ini, portofolio digital, waktu webinar sudah saya tampilkan portofolio saya. Kepala sekolah, semua yang kita bina maksudnya, semua pengawas sekolah, itu semuanya, utamanya pengawas sekolah dulu ya, itu sudah punya portofolio digital yang nanti dilingkan ke Simtendik ini. Sehingga nanti waktu TPP dan sebagainya sudah tidak bingung. Karena semuanya sudah terwadai di sana. Nah itulah impian dari APSI Pusat. Mudah-mudahan Ibu dan Bapak berkenan juga mensupport mengenai keinginan-keinginan dari APSI Pusat ini. Itu informasi Ibu dan Bapak ya. Nah berikutnya saya nyambung ke 3 pemakalah ya. Sesi belajar bersama ini ya. Belajar yang pertama, ini kita harus belajar dari Bu Putu. Apa yang harus kita pelajari? Bu Putu, tanda petik, bisa saja, tetapi Bu Putu yang menang hari ini. Karena apa? Yang terbaik itu bisa dikalahkan oleh orang yang duluan. Nah, Bu Putu sudah duluan. Bu
Bu Putu sudah 5 angka kredit. Sekalipun misalnya teman-teman memberikan masukan yang menyatakan misalnya tanda petik belum sempurna, tapi kenyataannya sekarang Bu Putu yang menang. Yang lain baru 2,5 atau bahkan belum sama sekali, tapi Bu Putu sudah 5. Selamat untuk Bu Putu ya. Itu menurut saya malah Bu Putu ini sebagai motivator kita. Ternyata seperti itu bisa dapat angka kredit. Nah, kenapa saya tidak? Nah, berarti motivatornya itu adalah hari ini, itu Bu Putu. Luar biasa Bu Putu ya. Oke. Nah, sekarang ke konten ya. Ke kontennya dari makalah. Kita coba belajar dari pemakalah pertama. Pemakalah pertama tadi bagus sekali dalam menyajikan tampilannya ya. Itu pakai Canva yang dilatihkan kemarin. Jadi di apps itu mau presentasi aja itu dibekali. Dibekali pakai Canva, pakai infografis. Itu sudah diterapkan oleh Bu Endang tadi ya. Bukan Bu Endang ya. Bu siapa tadi? Putri Endang. Putri Endang. Ya. Ya. Putri Endang. Putri Endang. Itu udah bagus. Putri Endang ya. Nah, sekarang masukannya begini. Barangkali ada baiknya dipikirkan. Gini, jika makalah ini memang berjalannya itu sebagai ide gagasan, mungkin Putri Endang lebih baik fokusnya kepada gagasan yang itu merupakan strategi menyelesaikan masalah. Belum sampai bercerita tentang pengalamannya di dalam menjalankan itu. Kenapa ini bisa dipisahkan? Karena nanti Bu Endang bisa berpeluang punya 2 makalah. Makalah yang pertama gagasan, disimpan dulu. Ini gagasannya ditampilkan dulu. Nanti makalah yang kedua, itu mulai bercerita, pengalamannya menjalankan itu. Begitu masukan saya ya, yang untuk Bu Endang. Supaya nanti, kalau tadi saya pikir, ini sebenarnya bisa dipakai untuk 2 makalah sebenarnya. Nah, jadi kita semakin diperkaya Ibu dan Bapak di ruang ini, gitu ya. Itu masukan saya seperti itu. Lalu berikutnya, mungkin juga perlu dicek kaitannya dengan simpulan. Ini tadi Pak Ketut yang memberi masukan kepada Bu Putu tadi ya. Saya memberi masukan terkait dengan simpulan ini kepada Bu Tri Endang ya, yang penyaji pertama. Tadi judulnya itu kan pembelajaran dari rumah di era normal baru dengan model murotal ya, modifikasi kolaborasi mata pelajaran. Ya. Kesimpulannya baiknya itu lebih ditekankan kepada perlunya murotal tadi di dalam implementasi pembelajaran di new normal. Itu kesimpulannya ke arahnya di sana harusnya. Jadi nyambungnya itu ke judul. Ya, itu masukan saya yang pertama. Masukan yang kedua, dari judul ini sebenarnya ini nama lain dari pendekatan STEM atau STEAM. Kalau STEM tanpa A itu berarti tidak melibatkan art-nya atau seni. Tapi kalau mengkolaborasikan lebih dari satu bidang studi seperti tematik, itu pendekatannya STEAM tanpa A. Begitu. Tadi kayaknya tidak ada seni. Tapi kok nanti ada seni, bisa saja itu STEM, pakai A. Tapi kok nanti mengkolaborasikan dengan bahasa, bisa saja STAML. L-nya itu language. Ya, ini sebuah model yang mengkolaborasikan bidang-bidang studi menjadi sebuah kegiatan bersama. Nah, yang demikian ini, Bu dan Bapak, kadangkala ada yang memberi nama lain, maka tidak apa-apa. Apa yang pernah saya dengar, ada yang memberi nama itu blended. Blended ya, mengatakan ini adalah pembelajaran berbasis blended. Nah, kalau mau memberi nama, sebenarnya itu juga tidak apa-apa. Dengan catatan, di latar belakang itu diceritakan. Blendednya itu seperti apa. Kok ini tadi, murotalnya seperti apa, tadi sudah terceritakan, tinggal nanti dicoba melihat kembali di kesimpulan. Gitu ya. Terus dipastikan
gagasannya dulu disampaikan. Kalau gagasan, itu berarti strategi berpikirnya yang diutamakan. Nah, strateginya gimana? Strateginya implementasi rancangan ya. Rancanganmu rotalnya kayak apa? Pertama ini, kedua ini, ketiga ini, keempat ini, logika berpikirnya kita analisiskan dengan teorinya. Setelah kita ambil rujukan teori, rujukan pustakanya, kajian pustaka, baru kita akan mengungkapkan. Inilah barangkali strategi yang paling tepat di masa pandemi ini. Batasan seperti itu sudah bisa sebagai makalah gagasan. Baru nanti bercerita pengalaman menjalankan, itu makalah yang lain lagi. Gitu ya. Jadi Bu Tri Endang itu berpotensi segera menyusun makalah lagi tampaknya. Ini berpotensi. Oke ya. Itu untuk yang Bu. Sekarang yang penyaji kedua, mungkin ini masukan ya, tapi masukannya ini juga untuk kita semua begitu. Belum tentu juga kita nggak bingung seperti ini gitu. Ini tadi Ibu ada kebingungan. Kebingungannya begini. Ini kan mentoring. Video pembelajaran guru pemula masa pandemi COVID-19. Setelah tadi diceritakan panjang, ternyata bisa kita simpulkan yang kan itu adalah menyusun video pembelajaran. Nah, kalau menyusun video pembelajaran, guru pemula perlu dipikirkan lagi. Apa guru pemula ini hanya guru TIK, sehingga ditingkatkan TIK-nya, atau gurunya terserah semuanya itu tadi, background-nya apa saja, tapi yang ditingkatkan itu adalah kemampuan di teknologinya. Begitu. Tapi jika ditingkatkan di kemampuan teknologinya, sementara yang di sini tadi, itu endingnya itu menyusun video pembelajaran. Begitu. Jika yang diinginkan itu adalah melatih guru pemula PIGP ini menyusun video pembelajaran, maka itu merupakan bagian BIMLAT, pembimbingan dan pelatihan. Nah, di mana e-mentoringnya? E-mentoringnya terlepas dari itu tadi. Jadi ini tadi jadinya 2 makalah juga. Khusus makalah terkait dengan e-mentoring itu, tolong dikaitkannya kepada pemantauannya. Kalau ini guru, berarti ini adalah pendampingannya akademik atau pengawasannya akademik. Kalau yang BIMLAT, ini juga guru, bisa juga di akademik. Tapi ada batasan yang jelas. Sehingga nanti penulis sendiri tidak bingung, yang mendengarkan, audien, itu juga tidak bingung. Maunya yang mana ini, mentoringnya seperti apa, mau diapakan, apakah setelah dilatih, terus dimonitoring, kemudian karena ini elektronik berarti digital, seperti apa implementasinya. Jadi ini tadi masih ada cabang-cabang begitu. Jadi yang diutamakan tuh yang mana. Nah, bagaimanapun Ibu tadi, Ibu dari mana tadi saya lupa tadi, Bu siapa Bu? Bu Milaini dari Batam. Penyajian kedua. Bu Milaini ya, dari Batam. Palembang ya. Batam. Itu tetap sebagai dari Batam ya. Bagaimanapun Ibu sudah menjadi pemenang. Yang lain mungkin lebih bagus berpikirnya, tapi masih dipikir, belum ditulis. Nah, sekarang Ibu sudah menulis, tetap Ibu sebagai pemenang. Jadi pemenangnya hari ini sudah 2 ini. Bu Putu sama Ibu Nur Tadi dari Batam. Oke ya. Nah, yang terakhir untuk si Vivo ya. Si Vivo ini kayaknya dengan yang ditanyakan mengenai kapasitas bandwidth-nya ya. Sekarang sebenarnya tidak khawatir dengan kapasitas. Karena apa? Bisa pakai shorten URL. Ya, kan kita tinggal membuat linknya saja. Ya. Nah, yang lain-lain tadi koreksinya sudah dikoreksikan oleh Pak Ketut tadi sudah betul ya ngoreksinya. Saya tidak mengoreksikan yang lain, hanya di bagian judul. Barangkali kita pikirkan lagi Bu Putu. Kok nanti ke depan akan presentasi lagi. Ini kan begini ya, si Vipo tayang pembelajaran daring.
guru kelas rendah. Gitu ya, menyenangkan. Pertanyaannya, kata menyenangkan itu bisa dimaknai banyak. Yang menyenangkan vivonya, apa yang menyenangkan tayangannya, apa yang menyenangkan gurunya, apa yang menyenangkan pembelajaran di kelas rendahnya. Nah, kan banyak. Nah, karena banyak, maka di judul itu memang perlu jelas. Sekalipun makalah itu bukan berarti best practice, tapi sudah jelas permasalahan yang diangkat di makalah itu apa. Lalu ide kita untuk menyelesaikan masalah itu apa? Karena mengapa tadi si Vipo? Pasti ada alasan. Mengapa Viponya? Itu alasannya seperti apa? Nah, setidaknya supaya tidak timbul pemikiran yang bermacam-macam. Ya, walaupun mungkin tujuannya dari Bu Putu sengaja biar peserta itu ikut berpikir kan gitu ya. Tapi kalau semakin berpikirnya itu menimbulkan persepsi ganda, macam-macam, itu juga kurang operasional. Oke ya. Begitu Bu Putu, sekali lagi pemenangnya Ibu bertiga ya. Ibu bertiga, utamanya kali ini yang juara 1 itu Bu Putu, karena sudah mengantongi 2 kali penyaji, 5 angka kredit dicapai. Sekian, terima kasih. Atas bimbingannya. Ya. Dan juga Bu Lili. Baik, ya terima kasih ya. Terima kasih Bu Nini atas pencerahannya buat kita semua ya Bapak Ibu. Jadi mungkin pada ibu-ibu pemakalah ya saran-saran dari Bapak Ibu peserta yang lain dan dari Bu Nini mungkin bisa dijadikan masukan untuk perbaikan makalahnya ya Bapak Ibu. Dan untuk Bapak Ibu pengajuan untuk penilaian angka kredit jangan lupa kelengkapan administrasinya ya, ibu-ibu yang sudah tampil pemakalah tadi, surat undangan dari panitia, itu disimpan, kemudian dilengkapi dengan surat tugas dari atasannya, kemudian makalahnya, naskah makalahnya, surat keterangan atau sertifikat dari panitia penyelenggara forum ilmiah ini. Jadi itu yang nanti dilengkapi untuk bisa nanti dinilai angka kreditnya. Jadi karena ini sudah 10 menit lagi ya, pukul 4 sudah akan berakhir acara kita Bapak Ibu. Seperti apa yang tadi sudah disampaikan oleh Bu Nini, kegiatan-kegiatan aksi ya Bapak Ibu, mulai dari pengawasan digital, penyusunan best practice, makalah yang akhirnya nanti muaranya adalah portofolio ya, portofolio pengawas digital ya, yang nanti diharapkan harapan aksi bahwa kita semua nanti punya portofolio digital. Dan ini yang mudah-mudahan harapan aksi itu sebenarnya adalah juga untuk kebaikan kita Bapak Ibu pengawas ya, sehingga nanti semua pengawas seluruh Indonesia punya jejak di digitalnya ya, rekaman portofolio yang sudah kita lakukan selama melakukan tugas itu terekam dengan baik di dalam portofolio digital kita. Baik, saya tutup dengan pantun juga Bapak Ibu. Mungkin ini pantun kalau kita kumpul-kumpulkan bisa jadi buku juga nih Bu Nini. Pantun dari teman-teman yang lain, dari Bu Nur, selama kita bukan jadi pantunnya APSI gitu kali ya. Ya. Nanti kita bukukan. Pantun kita Ibu Lili. Ya. Baik, saya tutup dengan pantun. Sungguh keren kemeja berdasi. Dasi telah disiapkan sejak pagi. Tetap bergabung di forum ilmiah APSI, forum tempat kita saling berbagi. Ya, jadi itu Bapak Ibu, mudah-mudahan lebih kurang kami mohon maaf mewakili Bapak Ibu semua yang memandu kegiatan hari ini. Kami minta maaf jika ada kekurangan. Bapak Ibu, diingatkan kembali nih, saya mungkin beri waktu 1-2 menit Bapak Ibu yang belum absen ya, tadi lupa mengingatkan lagi, yang belum absen di chat room ya, silakan diisi bagi yang Bapak Ibu belum, karena absen ini tidak dibagikan di luar room ya, jadi kita bagikan pada saat live forum ilmiahnya. Jadi saya kembali mohon maaf Bapak Ibu, selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua, salam sehat selalu, mudah-mudahan untuk sesi Jumat kita semua masih tetap bisa bergabung dalam keadaan sehat ya di forum ilmiah ini. Silakan Bapak Ibu yang mengisi absen, kami masih tunggu 1-2 menit yang belum mengisi absen.
ya di room chat-nya. Selamat pada Bapak Ibu pemakalah, Bapak Ibu peserta yang lain. Terima kasih Bu Nini, Bu Nur, Pak Samsir, Pak Fikron ya yang sudah membantu untuk kelancaran acara kita hari ini. Oke, baik ya Bapak Ibu, silakan yang belum absen ya Bapak Ibu. Oke. Oke ya, mungkin sudah semua ya Bapak Ibu ya absennya ya. Oke, sudah dibagi kembali oleh Bu Nur. Ya, Bu Nur sudah membagikan kembali linknya. Silakan Sudah ya? diisi. Kayaknya sudah, Mbak. Sudah ya, kayaknya sudah nggak ada masalah lagi. Jadi sehingga tidak lagi ada yang nanya-nanya absen di luar begitu kita tutup room ya. Jadi di WA tidak lagi ditanya absen karena memang tidak akan dibagikan di WA group. Oke, Bapak Ibu ya, selamat sore, salam sejahtera, salam sehat selalu. Selamat sore, Terima kasih Bu Dini, semuanya. terima Salam kasih sukses. semuanya. Salam sukses, selamat semua. Untuk semuanya. Ya, oke. Terima kasih Ibu. Terima kasih.